Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya teman-teman yang ada di negara Malaysia, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan-kemudahannya kepada kita untuk bisa bertemu, bermajelis walaupun secara online untuk mengkaji salah satu atau sebagian dari syariat Islam. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini benar-benar kita niati ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari perjumpaan ini kita mendapatkan yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Sebelum saya memasuki materi, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, ada diksi-diksi yang tidak tepat, atau dilihat tidak tepat, karena memang perbedaan bahasa, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, beberapa kata-katanya memang berbeda. Sehingga saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di kata-kata yang saya pilih. Ahibati fillah, dimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia sekali, yang sungguhnya kita di bulan ini merupakan kenikmatan yang tidak bisa dihargai dengan harta, tidak bisa dihargai dengan dunia. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar sekali. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua sahabat. Dua orang sahabat ini masuk Islamnya bersama-sama. Setelah masuk Islam, salah satu dari dua orang ini, dia melakukan ibadah dengan sangat semangat. Adapun yang satunya, ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian yang ibadahnya sangat semangat itu, suatu ketika dia mengikuti pertempuran. Dan dalam pertempuran tersebut, dia mati syahid. Kemudian saudaranya yang lain, yang satunya tadi masih hidup sampai setahun kemudian. Yang ibadahnya biasa-biasa saja itu, dia hidup sampai setahun kemudian. Dan
meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya meninggal. Ada sahabat yang melihat dalam mimpinya. Ternyata di dalam mimpinya tersebut, sahabat yang meninggal lebih akhir, yang ibadahnya biasa-biasa itu, dia masuk surga lebih dahulu daripada saudaranya yang lebih giat dalam ibadah dan dia matinya mati syahid. Akhirnya sahabat yang bermimpi ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya dengan sangat keheranan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sahabat ini yang ibadahnya biasa-biasa saja dan dia juga tidak mati syahid, kenapa masuknya lebih?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang menjadikan kalian heran? Maka para sahabat menjelaskan, kenapa heran? Karena kami melihat yang satu saat semangat dalam ibadah dan matinya mati syahid. Sedangkan yang lain, dia ibadah biasa-biasa saja. Matinya juga bukan mati syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka lagi, "Alaysa qad katha hadahu bisanah?" Bukankah yang masuk surga lebih dahulu, dia hidup setelah yang satunya meninggal sampai setahun? Maka para sahabat menjawab, "Bala." Iya, benar, hai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi kepada mereka, "Wa adraka Ramadan fasam." Bukankah yang hidup setahun lebih lama itu, dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana. Dan bukankah dia juga sholat ini, sholat itu dalam waktu setahun? Maka para sahabat menjawab lagi, "Bala." Benar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Sungguh derajat dua orang ini itu lebih jauh dari antara langit dan bumi. Antara keduanya di surga dalam derajatnya itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Di sini yang menjadi pembeda adalah umur setahun. Di umur setahun tersebut, sahabat yang ibadahnya terlihat biasa-biasa saja dan matinya bukan mati syahid, dia bisa puasa di bulan Ramadan dan bisa menjalankan sholat yang banyak. Dengan itu dia bisa mengalahkan saudaranya yang sangat semangat dalam beribadah dan mati syahid. Maka jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, diberikannya kita umur sampai bulan Ramadan ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa puasa Ramadan di bulan ini. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Jemaah, bukankah sudah banyak teman-teman kita, dari saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bisa bersama-sama berpuasa dengan kita. Tahun ini ada sebagian dari mereka yang sudah tidak bisa berpuasa lagi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat umur kepada kita dengan keimanan yang kuat. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka harus kita bersyukur dengan syukur yang besar juga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka hendaklah kita memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada ketaatan-ketaatan yang harusnya benar-benar kita perhatikan. Seperti misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran harusnya kita benar-benar fokus untuk melaksanakannya. Sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan di bulan Ramadan, malaikat Jibril itu selalu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari bulan Ramadan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermudarasah bersama Jibril sampai akhir bulan Ramadan. Malam hari mereka berdua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril bermudarasah dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ada istimewaan yang luar biasa untuk membaca Al-Quran di bulan ini. Kemudian di antara amalan yang harusnya kita berfokusnya adalah amalan sholat malam. Sholat malam. Di bulan Ramadan ada keistimewaan untuk sholat malam dalamnya. Makanya ada hadis yang khusus menjelaskan masalah ini. Dan praktek kaum muslimin dari zaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekarang. Sholat tarawih yang ini tidak dilakukan atau tidak disyariatkan di bulan yang lainnya. Untuk dilakukan seperti itu, ya berjamaah di masjid bersama-sama. Ya, kalau sholat malamnya, ya kita katakan disyariatkan sepanjang tahun, tapi dilakukan dengan berjamaah di masjid beramai-ramai, ya ini khusus untuk bulan Ramadan, menunjukkan bahwa sholat malam tersebut merupakan sholat malam yang diistimewakan di bulan Ramadan. Kemudian juga harusnya fokus untuk ibadah sedekah. Sedekah dengan harta kita, infak dengan harta kita. Ini harusnya kita ya punya perhatian yang besar di dalamnya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau paling dermawan di bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan di antara manusia yang lain. Tapi di bulan Ramadan, kedermawanan beliau menjadi semakin kuat dan semakin tinggi. Apalagi setelah ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kedermawanan beliau sangat luar biasa. Digambarkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma seperti angin yang berhembus kencang dan tidak ada yang menghalanginya. Ar-rih al-mursalah, ya, itu seperti angin yang berhembus kencang, tidak ada yang menghalanginya. Itu dermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat diutamakan di bulan Ramadan adalah amalan
umrah. Umrah di bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti haji bersama beliau. Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa ibadah haji itu ibadah yang berat, butuh waktu beberapa hari dan manasiknya banyak, amalan-amalannya banyak. Sedangkan ibadah umrah amalannya cuma 4 ya. Ada ihram, tawaf, sa'i, kemudian mencukur rambut. Hanya 4. Tapi ketika umrah tersebut dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya bisa menyamai pahala ibadah haji. Bahkan lebih dari itu, ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, amalan yang harusnya kita fokus untuk melakukannya atau punya perhatian besar untuk melakukan amalan ini adalah amalan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan hendak kita punya perhatian yang besar untuk menjadikannya sebagai hari-hari i'tikaf. Hal ini sebagaimana dahulu dilakukan terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pernah beliau tinggalkan i'tikaf tersebut, tapi akhirnya beliau qada, ya. Beliau qada i'tikafnya, beliau ganti i'tikafnya di bulan Syawal. Ya, ini menunjukkan bahwa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan yang sangat istimewa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu wasallam dahulu sangat kuat usahanya dalam menjalankan amalan i'tikaf ini. Bahkan jemaah sekalian rahimakumullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka beriktikaf di Masjid Nabawi. Mereka beriktikaf 10 hari terakhir di Masjid Nabawi, padahal mereka adalah kaum muslimat. Kaum muslimat itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikun. Hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Tapi subhanallah, karena keistimewaan amalan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka tetap ya i'tikaf di Masjid Nabawi. Ya, ini menunjukkan keistimewaan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikatakan ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang akan ampunan itu obral oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan pintu ampunan buka lebar semuanya. Allah Subhanahu wa taala. Dan mengejar ampun Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam sabdanya, dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan untuk mendapatkan syurga arduh samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang syurga tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan syurga. Berlomba-lomba, segera
berusaha merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sadar bahwa kita adalah manusia yang banyak salahnya. Kita sadar kita banyak dosanya. Kita sadar sebagai manusia, kita tidak bisa menghindar dari dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya sudah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Dan yang paling baik dari orang yang banyak salahnya tersebut adalah orang yang banyak taubatnya. Banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajak kita untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan lebih lebar dan lebih luas daripada bulan Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita pintu-pintu ampunan yang sangat banyak yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan iman dan karena dorongan mendapatkan pahala dari Allah, dorongan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi kata-kata ma taqaddama min ma itu termasuk redaksi umum, ya, alfadzul umum. Alfadzul umum itu menunjukkan ma semua. Karena ma di situ adalah ma al-mausulah. Ghufira lahu alladzi taqaddama min dhanbih. Ya, ini menunjukkan makna umum. Semua dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan amalannya adalah man shama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Kalau dikatakan puasa Ramadan berarti puasa dari awal hari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Berpuasa Ramadan secara sempurna dari awal sampai akhirnya. Kita akan mendapatkan ampunan yang sempurna juga. Yaitu kita akan diampuni dosa-dosanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya dikecualikan orang yang punya uzur. Ya misalnya ada orang sudah puasa di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, ternyata di hari keempat sakit. Yang sakitnya menjadikan dia tidak mampu berpuasa atau sangat berat untuk berpuasa. Maka dia boleh untuk berbuka, dan ketika dia mengqadanya di hari yang lain, dia juga akan mendapatkan keutamaan ini. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Begitu pula kaum muslimat, seorang muslimah. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, mohon maaf atas gangguan yang ada di kami. Kita terus tadi kita sudah sampai pada pembahasan bahwa di antara pintu ampunan yang Allah buka khusus di bulan Ramadan adalah masa di bulan ini.
Man shama Ramadan imanan wahtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan dorongan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar karena dosa manusia itu sangat banyak sekali, ya. Dosa manusia itu sangat banyak sekali dan kita sangat memerlukan ampunan dosa-dosa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu ampunan yang kedua yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan Ramadan ini adalah melalui pintu salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man qama Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Perhatikan, bulan Ramadan. Berarti dari awal sampai akhir, tidak bolong-bolong, ya. Tidak ada yang ditinggalkan. Sebagaimana puasa tadi. Man shama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya berpuasa dari awal sampai akhir, kecuali yang punya uzur. Orang yang haid, orang yang sakit, orang yang menyusui, orang yang lagi hamil, ya. Mereka ada uzur di sini. Baik. Begitu pula dengan salat malamnya. Man qama Ramadan. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, iman wahtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia malamnya dari awal sampai akhir Ramadan itu karena dasar iman dan karena ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang ketiga adalah pintu salam di Lail Qadar. Hanya di malam Lailatul Qadar saja. Ketika kita sholat malam di malam itu, maka semua dosa-dosa kita yang terlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar karena dorongan iman dan karena keikhlasan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa malam Lailatul Qadar itu. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita ubah ke tahun, itu 83 tahun 4 bulan. Beribadah di malam itu lebih baik bukan sama dengan, tapi lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Kalau kita bandingkan atau kita ubah ke malam 1000 bulan, kita ubah menjadi malam, maka bisa ketemu angka 60.000 malam. 60.000 malam. Karena 1000 bulan itu ada siangnya, ada malamnya. Dan malam Lailatul Qadar hanya malam saja. Kalau 1000 bulan ini jadikan malam saja, berarti tinggal dikali 2. Berarti 2000 bulan, tapi malamnya saja. Dan 1 bulan, kalau kita hitung 30 hari,
maka 20 kali 30. Jadi satu malam Lailatul Qadar itu lebih daripada 60.000 malam yang lain. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 60.000 malam yang lain. Ini malam yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat semangat sekali dalam mengejar malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai beliau melakukan i'tikaf. Dan terus beliau lakukan. Tidak keluar Masjid Nabawi. Beliau meninggalkan istri-istri beliau. Ya, tidak mendekat ke istri-istri beliau. Dan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau tidak tidur. Beliau benar beribadah dari awal malam sampai akhir malam. Pada saat beliau, ya, kalau sudah sholat Isya, beliau biasanya langsung tidur. Tapi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau tidak tidur semalam suntuk. Bahkan beliau juga membangunkan istri beliau. Jemaah sekalian, pintu amanan yang berikutnya. Pintu ampunan yang berikutnya adalah amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau itu menjadi sebab ampunan dari Allah, maka sebab itu menjadi sangat besar. Dari mana kita tahu bahwa amalan kebaikan itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah? Dalilnya dalam Al-Quran ada, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ada. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyiat." Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghilangkan amal-amal keburukan. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapuskan dosa kepadanya. Begitu pula di dalam ayat di surat Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Mereka itulah orang yang keburukan-keburukan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan bahwa amal saleh itu bisa menghilangkan dosa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringi keburukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan bisa menghapuskan keburukan yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan dosa, kemudian kita setelah itu melakukan kebaikan, kebaikan tersebut bisa menghapuskan dosa sebelumnya. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jadilah orang yang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan yang alhamdulillah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini benar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari banyak dalil. Coba kita lihat umrah di bulan Ramadan. Bukankah pahalanya seperti haji bersama Nabi? Ini berarti ada pahala umrah yang dilipat gandakan sampai pahalanya seperti haji bersama Nabi.
Baik, lihatlah bagaimana sholat malam di bulan Ramadan. Ketika kita sholat malamnya di bulan Ramadan, maka itu menjadi sebab dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat malam di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Lihatlah puasa di bulan Ramadan ini. Dengan puasa bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita juga diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah malam Lailatul Qadar. Pahala dilipat gandakan dengan lebih luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sholat malam bersama imam sampai selesai. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam penuh. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan tidak ada pahala yang seperti ini. Cobalah lihat bagaimana doa di bulan Ramadan menjadi sangat mustajab. Kenapa? Karena amalan doa juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba dari mereka memiliki doa yang mustajab. Maksud hadis ini adalah di bulan Ramadan. Ini amalan, ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ketika dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti akan menjadi sebab ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah, teman-teman sekalian, ahibati fillah, manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Mumpung kita hidup. Jangan sampai kita nantinya menyesal. Jangan sampai kita mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr, yaqul ya layani qaddamtu li hayati. Yang dimaksud neraka itu mengatakan, seandainya aku amalkan, seandainya aku melakukan amalan-amalan untuk kehidupanku yang hakiki ini, yaitu kehidupan akhirat. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan iman, diberikan Islam. Alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah untuk melakukan amal-amal ketaatan. Maka banyaklah melakukan amal ketaatan di bulan Ramadan ini. Pintu ampunan yang berikutnya adalah banyak berdoa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah singgung bahwa doa di bulan Ramadan menjadi sangat mustajab. Ketika kita gunakan doa itu untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa menjadi pintu yang sangat besar untuk ampunan Allah wa ta'ala. Jemaah, kita sangat memerlukan ampunan dari Allah. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan tersebut. Banyaklah beristighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jemaah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku baca ketika aku tahu bahwa suatu malam itu malam Lailatul Qadar? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa Allahumma innaka afu. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau senang memaafkan kesalahan hamba-hambamu. Fa'fu anni. Maka maafkan aku. Ini hadis yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu permintaan yang sangat penting sekali. Permintaan yang sangat penting sekali bagi kita. Dari mana kita tahu? Dari jawaban Rasulullah ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ingin mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang paling baik dibaca di malam Lailatul Qadar, malam yang baik. Dan ternyata yang tersebut adalah doa minta ampunan. Doa minta ampunan. Maka perbanyaklah doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang sudah menumpuk selama setahun ini, bahkan selama hidup kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara pintu ampunan yang Allah buka lebih lebar, lebih luas di bulan Ramadan ini adalah pintu ampunan mengaminkan Fatihahnya imam. Di Ramadan ada salat tarawih, salat malam. Dan di salat malam tersebut kita banyak mengaminkan Fatihahnya imam. Itu adalah pintu ampunan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Apabila imam membaca amin, membacalah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya, bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di Ramadan kita lebih banyak melakukan amalan ini daripada di bulan yang lainnya. Begitu pula pintu ampunan yang Allah banyak buka di bulan Ramadan ini, walaupun ya ini khusus di Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita lebih banyak melakukannya, adalah pintu ampunan yang datang dari keberadaan kita di dalam masjid. Karena di bulan Ramadan ini kita berada di masjid lebih lama, dan berada di masjid selama itu juga kita mendapatkan doa dari malaikat. Dan doanya Allahumma arham, Allahumma ufir. Doanya para malaikat itu, Allah rahmati dia, berikan rahmat kepada dia. Ya Allah ampuni dia, berikan ampunan kepada dia. Ya, disebutkan di dalam hadis, la yazalul abdu fi salatin kana fi musalla yantadhirullah. Hamba dia dianggap terus di dalam salatnya ketika dia di tempat salatnya dan dia menunggu salat. Wa taqulul malaikah, dan para malaikat mengatakan, mendoakan, Allahumma ufirlah, ya Allah berikan ampunan kepada dia. Allahumma arhamh, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Hatta yansarif au yuhdith, sampai dia meninggalkan tempat itu atau dia berhadas. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukankah ini lebih banyak kita lakukan di bulan Ramadan? Dengan kita sholat tarawih, setelah sholat isya kita menunggu sholat tarawih. Di sholat tarawih antar rakaat-rakaatnya, ya, setiap rakaat kita menunggu sholat. Ya, di situ malaikat terus mendoakan untuk kita agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara pintu ampunan yang Allah lebih membukanya di Ramadan adalah pintu sedekah, terutama memberikan makanan ketika sedang berbuka, ya, memberikan makanan ketika sedang apa? Sedang berbuka. Iya, di bulan Ramadan kaum muslimin berpuasa dan mereka memerlukan buka puasa, dan ini waktu yang sangat tepat untuk mendapatkan yang pertama pahala puasa seperti bahasanya mereka, yang kedua ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan mereka makanan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari mana kita tahu bahwa bersedekah, memberikan makan kepada orang itu bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya dengan bersedekah setengah butir kurma. Setengah kurma. Dengan kita bersedekah setengah butir kurma, Allah jauhkan kita dari neraka. Jauhkannya seseorang dari neraka itu menunjukkan bahwa dia diampuni dosa-dosa. Kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa di umat terdahulu ada seorang wanita pezina. Wanita zina. Jadi dosa luar biasa ini, berzina terus. Suatu hari wanita ini kehausan. Kemudian dia menemukan sumur. Akhirnya turunlah dia ke sumur itu untuk minum.
Saat atas ternyata mendapatkan ada ekor anjing juga kehausan. Akhirnya dia ambilkan air dari sumur itu untuk dia berikan kepada anjing. Anjing jamaah. Dan dengan itu dosa-dosa wanita pezina ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa pezina ini diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena berikan minum kepada apa? Anjing. Bagaimana kalau yang kita beri adalah seorang manusia yang lebih mulia daripada anjing itu? Bagaimana kalau yang kita berikan adalah orang yang berpuasa? Orang yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau puasa Ramadan? Maka sungguh memberikan makanan berbuka pada orang-orang yang berpuasa. Ini sungguh merupakan pintu ampunan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini dengan lebih banyak. Maka hendaklah kita bersemangat untuk memberikan makanan berbuka kepada para kaum mukminin yang menjalankan ibadah puasa. Jemaah rahimani rahimakumullah, inilah pintu-pintu ampunan yang sangat luar biasa yang Allah sudah siapkan untuk kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Dan kalau ada orang yang sudah disediakan pintu ampunan yang sangat banyak ini, ternyata dia masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia benar-benar orang yang celaka. Dia benar-benar orang yang pantas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah qabla an yughfar lah." Sungguh celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi dari, tapi dia belum ampuni Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kali pintu-pintu ampunan yang Allah sediakan di bulan Ramadan, tapi ternyata dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Dia tidak mau memanfaatkannya sama sekali. Wajar Rasulullah SAW mengatakan demikian. Sungguh celaka orang yang datang bulan Ramadan kepadanya, kemudian setelah itu bulan Ramadan pergi darinya, ternyata dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril alaihi salam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril mengatakan, "Man adraka syahr Ramadan falam yughfar lah fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, barang siapa yang bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi darinya, tapi belum diampuni dosa-dosanya, maka dia akan masuk neraka. Maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Jibril mengatakan ini, Jibril mengatakan, "Qul amin." Katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan amin, yang artinya istajib li, ya Allah kabulkan doaku. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya jangan lupa kita jaga kualitas puasa kita. Ya, jaga kualitas puasa kita. Jangan sampai
puasa kita sia-sia karena kemaksiatan. Jangan sampai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, itu ada pada kita. Rubba sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapat bagian dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Ruqa'imin laisa lahu min qiyamihi illa an-nasab wal 'atab wat ta'ab. Ya. Beliau juga mengatakan betapa banyak orang yang sholat malam, tapi dia tidak mendapatkan bagian dari sholat malamnya kecuali rasa lelah, letih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta dan juga perbuatan jahil, mengganggu orang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada amal dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maaf ya kata-kata, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada perbuatan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memperhatikan kualitas puasa kita. Puasa itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan hubungan suami istri, dan semua ini sebenarnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di selain puasa. Kalau yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja dilarang ketika puasa, maka apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dusta, ya. Kemudian melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang merupakan kedustaan, ya, menipu orang, ya. Kemudian melakukan kezaliman kepada orang lain, ini akan sangat mengganggu pahala puasa kita. Dan bisa jadi dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, puasa kita benar-benar tidak mendatangkan pahala sama sekali. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sebelumnya tadi, bahwa betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ya, mari kita jaga puasa kita dari pembatal-pembatalnya. Mari kita jaga juga kualitas dari puasa kita. Jangan sampai kita sah puasanya tapi ternyata pahalanya tidak ada atau pahalanya sedikit. Kita harus benar-benar memperhatikan untuk diri kita sendiri. Ya, kita itu beramal bukan karena Allah butuh dengan amal kita, bukan karena Allah perlu dengan amal kita, tapi kita beramal karena kita yang perlu dengan amal kita. Man amila salihan falinafsih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Man ihtada fa innama yahtadi nafsih. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, barang siapa yang mendapatkan hidayah, dia melakukan hidayah, melakukan kebaikan-kebaikan, maka sebenarnya dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa yabkhal
fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, barang siapa yang pelit, tidak mau menginfakkan harta, tidak mau menyedekahkan hartanya, sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri, ya. Wa man asaa fa'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan keburukan, maka efeknya kembali kepada dirinya sendiri. Mari kita lakukan amal kebaikan untuk memuliakan kita, dan mari kita tinggalkan maksiat untuk menjauhkan diri kita dari siksa dan kehinaan. Demikian para jamaah di mana orang yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama pada kata yang mungkin tidak berkenan, ya, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita telah mendengar syarahan daripada Ustaz kita berkenaan pintu-pintu ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah sebelum kita tutup kuliah khas kita pada pagi ini, ada beberapa soalan daripada jemaah. Okey, baik, kita bacakan soalannya dekat sini. Okey, baik, ada soalan daripada Tuan Apal Muhammad. Okey, dia bertanya, biasanya solat tarawih dibikin 8 rakaat bersama imam, tapi kita tertinggal 1 rakaat kerana buang air. Tapi kita teruskan solat witir sama imam, macam mana Ustaz? Adakah boleh demikian? Baik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang salat ya malam sama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam. Ya, kalau misalnya kita ada keinginan untuk pergi ke toilet, ya, maka apakah tetap mendapatkan pahala ini? Jawabannya insya Allah tetap mendapatkan ini. Kenapa? Karena keinginan kita ke toilet, ya, itu udzur syar'i. Ya, kalau sebenarnya kita tidak ingin meninggalkan imam. Yang kita inginkan sebenarnya adalah sholat bersama imam terus. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ini kepada kita, yaitu keinginan ke toilet. Sehingga kita harus ke toilet. Sehingga ini udzur yang syar'i, ya. Sehingga ketika kita kembali lagi untuk sholat bersama imam, kita tinggal melakukan apa yang kurang dari sholat kita. Ya, kita ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan 4 rakaat, langsung dilakukan di tempat tersebut setelah imam selesai. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazana atas jawapan. Kemudian kita ada soalan daripada Puan Maihan Khadijah. Soalannya, apakah dosa yang masih Allah tidak ampuni selepas Ramadan? Ini soal yang bagus, insyaAllah. Apakah di sana ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Ramadan? Jawabannya, yaitu dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Jadi ya, dosa-dosa yang disediakan ampunan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang berkaitan hak siapa?
hak Allah. Allah yang memaafkannya. Adapun dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia, maka pemaafannya dikembalikan kepada manusia. Karena itu hak manusia, bukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kita menzalimi orang. Di sini ada dua hak yang kita langgar. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melarang kita untuk melakukan kezaliman, dan kita ternyata melakukan kezaliman. Di sini larangan Allah kita langgar. Maka ada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga dosa kepada dia karena kita menzalimi dia. Dia akhirnya merasa terzalimi. Dan dia merasakan kezaliman kita. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kezaliman ini, maka yang diampuni dari dosa tersebut adalah yang berkaitan dengan hak Allah saja. Adapun yang berkaitan dengan hak dia, maka kita harus minta maaf kepada dia. Mohon maaf, kemarin saya menzalimi antum, ya, menzalimimu. Ya, ini harus ada tindakan meminta maaf, ya, atau dia memaafkannya sendiri. Kalau tidak seperti ini, maka dosa ini akan terus ada, bahkan sampai hari kiamat nanti. Dan setiap orang akan menuntut haknya masing-masing. Kezaliman ini banyak ya macamnya. Ada ya kezaliman dengan lisan, ya kita menyakiti orang dengan lisan kita ghibah, ya, kemudian kita memfitnah orang, orangnya tidak melakukan keburukan, kita katakan dia yang melakukannya, ya fitnah. Atau kita namimah, ya, akhirnya menjadikan orang terzalimi. Ya, bisa kezaliman berupa perbuatan dengan anggota badan kita, dengan tangan, dengan kaki, atau dengan yang lainnya. Ya, intinya kezaliman-kezaliman yang berkaitan dengan hak manusia itu tidak masuk dalam hadis-hadis tadi. Karena keutamaan tadi itu berkaitan dengan dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula misalnya ada orang yang berhutang, belum dibayar hutangnya. Maka ya kalau misalnya dia melakukan dosa karena itu, ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus meminta kehalalan kepada orang yang menghutangi dia. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum ustazana. Kemudian kita ada satu lagi soalan daripada seorang jemaah. Soalannya, apakah perbezaan keutamaan bersedekah kepada tetangga dengan bersedekah kepada kerabat yang bukan orang miskin? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Baik. Dua-duanya merupakan amalan yang mulia, ya. Sedekah kepada tetangga ini masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Jibril terus berpesan kepada Rasulullah SAW tentang tetangga, sampai-sampai Rasulullah SAW menganggap bahwa Jibril nantinya akan memberi hak waris kepada tetangga itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam, ya, kita harus benar-benar memperhatikan tetangga kita. Kita harus banyak berbuat baik untuk tetangga kita. Ya, di antara perbuatan baik tersebut adalah sedekah atau memberikan hadiah kepada tetangga. Adapun memberikan sedekah kepada kerabat, ya, ini juga ada keutamaannya. Rasulullah SAW mengatakan sedekah kepada kerabat itu ada nilai sedekahnya, ada nilai silahnya. Silah maksudnya mempererat hubungan
kekerabatan, yaitu silaturrahim, ya, silaturrahim, mempererat tali kekerabatan. Mana yang lebih afdal? Manakah yang lebih utama? Wallahu taala alam. Ana melihat di sini kita kembalikan kepada maslahat, ya, kita kembalikan kepada maslahat dan keadaan seseorang, ya. Kalau misalnya yang lebih miskin itu tetangga dan dia lebih memerlukan harta, ya, Anda melihat bersedekah kepada tetangga lebih utama. Kalau misalnya kita melihat bahwa kerabat kita lebih memerlukan harta, ya, kerabat kita lebih memerlukan kebaikan dari kita, maka lebih baik kita berikan kepada kerabat kita. Ya, demikian Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khair Ustazana. Okey, alhamdulillah. Tamal ijabah li kulil as'ila, alhamdulillah. Sudah tiada soalan daripada jemaah di sini. Dan insya-Allah sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini, kami daripada pihak Yayasan Ta'lim mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz. Dan sebelum kita tutup majlis, ada kiranya baik kita meminta nasihat daripada Ustaz untuk apakah amalan-amalan yang kita perbanyakkan di bulan puasa ini, dan apa sahaja kiat-kiat yang kita boleh lakukan agar Ramadan yang dilakukan pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, nasihat ana yang terakhir untuk kajian ini, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sebagian sahabatnya, salli salata muwaddi', salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah dari dunia. Salatlah seperti orang yang setelah salat itu dia mati. Tentunya bukan orang yang seperti, tentunya akan salat dengan semangat yang luar biasa. Dia benar-benar menjaga kualitas salatnya itu. Maka ya, sebagaimana dalam salat, maka saya katakan juga dalam puasa. Sum siyama muwad, berpuasalah seperti puasanya orang yang puasa dia mati. Puasanya orang yang ya akan berpisah dengan dunia. Anggaplah bahwa ini adalah bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Karena memang kita tidak tahu apakah kita masih bisa mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Kita tidak bisa menjamin umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu. Sebagaimana orang-orang, sebagaimana teman-teman yang sekarang sudah meninggal. Ya, mereka tidak menyangka bahwa mereka sudah meninggal sebelum Ramadan datang. Kalau kita punya pola pikir yang seperti ini, maka kita akan punya semangat yang luar biasa dalam melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya ini. Kemudian, amalan apa yang harusnya kita fokus untuk menjalankannya? Tadi saya sampaikan ada 5 amalan yang kita harusnya fokus untuk menjalankannya. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan keadaan dan situasi dan kondisi masing-masing dari kita, ya. Membaca Al-Quran itu yang pertama, sholat malam, ya, itu yang kedua, kemudian sedekah, ya, kemudian umrah, kemudian i'tikaf. Yang kita maui dari 5 amalan ini, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, ya, terutama membaca Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah bulan
di mana Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami benar-benar menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau mudarasah dengan Jibril, ya, setiap malamnya. Kemudian para ulama salaf di zaman dahulu, mereka juga sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, beliau sampai menutup majelisnya di bulan Ramadan untuk fokus membaca Al-Quran. Ada di antara mereka menutup tokonya, ya, jadi tempat berjualannya ditutup di bulan Ramadan untuk bisa fokus beribadah di bulan ini. Ada di antara mereka yang ya setiap 3 hari hatam Al-Quran, yang biasanya setiap 1 pekan hatam Al-Quran. Ini kalau di bulan Ramadan jadi setiap 3 hari hatam Al-Quran. Ada yang akhir, ya 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap hari hatam Al-Quran. Ada yang dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, ya setiap hari hatam Al-Quran. Ada yang ya sampai Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau hatam Al-Quran setiap siangnya, kemudian malamnya, setiap 3 malam beliau hatam Al-Quran. Sehingga kalau bilangan bulan atau hari dalam bulan itu 30 hari, Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sampai 40 kali. Ya, dan yang banyak yang Anda ketahui, ya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau dalam 1 bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh murid senior beliau, Rabi' ibn Sulaiman, bisa menghatamkan hingga 60 kali hataman. Ya, sebenarnya tidak harus kita menghatamkan Al-Quran sampai beberapa kali. Yang penting, semua waktu kita, kalau bisa, kita gunakan untuk banyak membaca Al-Quran. Ya, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Jangan kita share-share di media sosial. Kalau kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Tidak usah kita mengatakan saya sudah hatam sekali, saya sudah hatam 3 kali, saya sudah hatam 5 kali. Sudah. Jadikan amalan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lakukanlah amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya. Sehingga amalan kita ini benar-benar terjaga kemuliaannya dan benar-benar diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah membalas kita dengan surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.